jelasin ke saya. Tadi kamu di rumah Adel ngambil apa? Udahlah, aku pengen buktinya. Aku pengen tahu memang ngambil apa? Apa bener? Perasaan kamu nggak masuk ke rumah kamu? Saya mau kamu kooperatif ya. Diam. Kooperatif? Itu maksud saya. Lagian ngapain sih sampai ambil jam lah ini? Benar kan? Mas Edi? Ini jam tanganku. Kamu tuh maling ya. Kamu sih tuh dibayar, kamu tuh menjaga. Aku nggak kayak gini. Aku nggak pernah masuk ke rumahnya Adel ya. Aku pengen tahu alasan kamu ambil jamku. Mas, aku nggak pernah masuk ke rumah. Enak banget ya hidup kamu, Fer. Enak apaan? Kerjaan masuk gini-gini aja. Enak kamu mah. Bukan masalah itunya. Tapi kamu dicintai sama cewek yang namanya Adel. Hei, Aduh, repot-repot terus. Dimakan ya? Pasti dimakan anaknya. Gimana kerjanya? Ya semangat lah, kan ada kamu di sini. Gitu dong. Aku seneng di sini karena ada kamu. Ya kan, sekalian aku kerja, kalian pacaran. Tapi nggak apa-apa kan dilihatin sama warga atau Pak RT? Jangan lah, kalau ada banyak orang ini kan jam-jam santai, aman. Tapi kalau jam-jam pulang kerja, jam-jam berangkat kerja gak enak mah. Kalau di sini mending aku ke rumahmu aja. Cuman saya takut sama kakak kamu, sama mas kamu. Insya Allah kalau kakak aku aman sih. Kan aku shift, jadi kalau aku shift pagi, nanti siangnya aku bisa mampir ke rumah kamu. Kalau aku shift malam, paginya aku bisa mampir ke rumah kamu. Sekalian kamu belajar ya. Belajar untuk apa? Belajar yakinin kakak kalau kamu Aku juga sambil baik buat aku. Aku juga sambil kalau masalah kerjaan, aku juga sambil nyari-nyari. Karena mau tahu aku lulusan S1. Aku nggak masalahin kok kalau kerjaan kamu. Cuma aku pingin kamu belajar pengaruhin kakak. Biar kakak bisa suka juga sama kamu. Aku bukan tipe orang yang ngato gitu. Apa ngetok tuh? Ya kayak apa ya namanya? Apa namanya? Mempengaruhi orang gitu. Oh iya. Aku Caper bukan tipe gitu. orang kayak gitu. Aku gak bisa caper gitu. Ya udah deh. Sebelum Mas Erik nyari, aku balik dulu ya. Nah, tapi... Jangan lupa dimakan loh. Iya pasti makan lah, ini enak banget pasti. Ya udah semangat, bye-bye. Semangat terus, bye-bye. Adel. Lah, Adel itu anaknya orang kaya. Kapan kamu seriusin? Itu kamu lihat dari sisi mananya. Cuman dari sisi yang penting aku udah pacaran sama dia. Tapi gimana aku menjalaninya, kamu gak bakal tahu. Itu namanya suatu perjuangan. Harus kamu perjuangin sampai sah. Yang mau memperjuangin ke titik itu susah. Masnya galak banget, serius. Susah, bukan berarti gak bisa. Iya. Yeah. Tunjukin dong. Ini udah nunjukin terus aku. Cuman kakaknya kayaknya gak suka sama aku. Banyak cara biar kakak dia itu suka sama kamu. Apa? Atau enggak Adel bawa lari aja. Janganlah, jangan lari. Itu mah jelek. Ada satu cara yang bisa. Apaan? Kakaknya kasih racun. Bahaya kalau itu mah. Wah, nggak boleh. Ya ada enak-enaknya sih sama. Malah kamu yang aku pikir enak hidup, nggak usah kerja, difasilitasi orang tua. Kerjanya cuma nongkrong, main, makan. Iya. Udah. Tapi cewek yang nggak ada. Aku juga butuh belayan kali. Men, kamu punya segalanya, punya motor, punya mobil. Kenapa nggak lu manfaatin untuk itu? Iya kan? Iya juga ya. Dari dulu aku emang anti banget sama cewek soalnya. Kamu lingkungannya cuma di sini-sini aja. Kalau nggak aku, ya si Herman tuh. Iya, cowok semua teman-teman aku nggak ada yang cewek. Ya udah, suruh cariin ntar ke Adel tuh teman-temannya cantik-cantik, serius. Ada yang lebih semok lagi dari Adel.
Nah, gampang masalah itu. Kalau kamu nggak keduluan ya ngehalalin Adel, ntar malah diambil orang Nah, lain. yang mau ngehalalin ini yang susah. Itu masalahnya. Tuh. Ya udah deh. Aku di ini lagi. Seragamku di pos. Gantiin. Ya Si udah, Denny. semangat Ya. Jangan nongkrong mulu, men. sambil cari cewek Nanti ya, buat kamu. malam ya, biasanya. Siap. Oke. Ya. Ferry. Kok bisa ya? Adel bisa cinta banget sama dia. Padahal Ferry cuma seorang satpam. Itu yang dinamain cinta sejati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gigi. Sehat, Mas. Alhamdulillah sehat. Baru sampai rumah. Ganggu nih, Mas. Enggak. Pulang kerja atau emang lagi libur? Baru pulang kerja. Wah, gini Ada. Mas. Adel. Adanya ada. Ada. Oh, iya Mas. Saya panggilin ya. Mas. Saya cuma mau bicara sama Mas juga. Kedatangan saya ke sini. Iya. Saya pengen lapar Adel, Mas. Ya, saya minta doa restu dari Mas. Barangkali Mas setuju kalau saya yang lamar Adel. Ya setuju banget lah. Apalagi kamu kan udah mapan, udah punya segalanya. Jadi kalau misalkan aku ya udah lampu hijau aja, tinggal si Adel aja. Kalau menurut aku si Adel mau sih. Menurut aku sih Adel kayaknya ragu sama saya, Mas. Tinggal kamu aja meyakinin kayak apa gimana cara ngomongnya kamu nyampaikannya ke Adel. Ya Susah soalnya kalau nggak sama-sama langsung cinta harus butuh waktu sih, nggak panjang. Udah sampai kalau aku ngomong juga kan sama dia nanti kalau misalkan dia masih agak ragu sama kamu, nggak begitu yakin, antara aku udah yang yakin sama Adel. Oke? Kamu tinggal ngomong aja. Ya. Udah aku masuk dulu ya, aku panggilin Adel. Siap, Mas. Senang, Pak. Halo, Del. Kok cemberut? Lagi puasa Senin Kamis. Padahal sekarang hari Jumat. Kamu kenapa? Ada masalah? Pengen curhat? Cuma bingung cerita ke siapa? Cerita ke aku aja. Ya aku lagi ada masalah nih. Masalah aku berat. Masalah apa, Del? Jadi aku punya problem. Dan problem itu ada di depan aku. Kamu, masalah aku. Ngapain kamu sini? Main, Del. Aku nggak punya kelereng, Ge. Udah sana main sama bocil tuh di depan. Del, aku serius, Del. Kapan sih kamu mau dengerin aku? Kali ini aja kamu dengerin aku. Dari kemarin-kemarinnya kamu ngirauin aku ngomong. Masalahnya kamu tuh ngomongnya nggak berbobot. Ini Nggak pernah berbobot. penting. Ini penting, Del. Apa? Aku juga udah bilang sama mas kamu. Kenapa kamu mau ngajak kerja sama Mas Erik? Aku mau ngelamar kamu. Jangan ngelantur. Serius, Del. Aku pengen ngelamar kamu. Langsung nikah, gak ada tunangan. Kamu pede banget ya? Emang kamu pikir aku mau? Jangankan nikah sama kamu. Ge, ngeliat muka kamu aja aku tuh males. Terus gimana kalau kita nikah? Del, Yang ada aku gak pernah di rumah, Ge. Del, kerjaan sudah mapan, Del. Apa yang kamu hiraukan? Orang berkeluarga, orang mau menikah aja. Untuk ekonomi aku udah mapan. Ya, aku tahu kalau pernikahan emang butuh ekonomi. Tapi butuh juga kesiapan mental, Ge. Dan aku gak siap. Mentalku tuh gak siap kalau harus berhadapan sama kamu tiap hari. Bayangin aku harus bangun tidur ngeliat muka kamu, aku masak ngeliat muka kamu. Ge, yang ada aku tuh stres, Ge. Yang ada aku tuh gak bahagia. Paket, Mas. Adelia Yanuar. Nah, di situ rumahnya, Mas. Sebelah situ tuh. Tipe satpam, Mas. Enak bayarannya kamu, Mas. Langsung diancar aja kan banyak. Ya udah, makasih ya, Mas. Nah, itu. Udah boleh Makasih, satu. Mas. Satu udah boleh tuh. Jangan.
buat fakir miskin. Iya. Ngapain mesti dititipin di sini? Males ketemu juga. Benterin atau tunggu di sini ya, pas dia lewat ya. Janganlah profesional kerja. Gue harus tetap profesional di sini. Kamu tahu kan kalau pernikahan itu adalah ibadah terlama. Please, aku harus ibadah terlama sama kamu tuh rasanya nggak mungkin banget, Ge. Aku mau pelajari semua agama, Del. Maksud aku mau mempelajari satu agama. Kocak banget ya kamu. Buat komunikasi aja kamu tuh susah. Del, aku mau mempelajari agama, Del. Biar aku bisa jadi imam yang baik buat kamu. Kamu baru. Bukan maksudku, bukan semua agama, Del. Ya. Maaf. Kocak banget ya. Kok bisa Mas Erik suka sama kamu? Karena aku lucu. Gak, Ge. Kamu Aku kan pinter. Aku bisa segala hal. Aku orang kaya. Orang tua aku juga kaya. Ya aku nggak peduli orang tua kamu kaya. Aku tahu kamu tuh cuma nggak baik, Ge. Kata Sorry siapa? Ya kata aku, karena aku yang lihat sendiri. Aku nggak pernah nyentuh-nyentuh kamu kok. Kamu emang nggak pernah nyentuh-nyentuh aku. Paket. Biar aku yang ngambilin ya. Udah aku aja. Aku pengen ketemu Dan, juga sama tapi tuh. aku suka sama kamu, aku pengen lamar kamu. Aku nggak mau, Ge. Kamu punya telinga nggak sih? Bentar. Iya. Iya. Hai. Paket. Apa, Dep? Ini sengaja aku titipin pos. Alamatnya tuh aku taruh pos. Biar aku bisa ketemu sama kamu. Ya udah aku anterin. Kamu nggak mau basa-basi apa kayak gitu? Mau apa lagi? Udah siapa di dalam tuh? Ada yang bantu-bantu. Enggak. Kayaknya ada cowok deh. Oh. Itu GG. Kenalannya Mas Kak Erik. Kenalannya Mas Erik atau Apa? Nggak mungkin aku suka sama tuh cowok. Jauh sama kamu. masa munafik deh. Ya udah, mulai kerja. Kenapa sih kamu tuh lemes banget sih? Nggak makan 3 hari. Enggak apa-apa. Ya udah temenin tuh Kiki. Ya udah ngobrol dulu. Kenapa sih kita ngobrol di sini ya? Enggak. Aku mau kerja gak enak tuh. Fair. Mana ya? Bagus banget tuh Mas Erik. Branded nih. Siapa? Oh, yang terpaket siapa? Ini. Tapi ya nggak apa-apa deh, meskipun kamu cuek gini. Yang penting kamu ada inisiatif buat ngantar paket ini ke aku. Ya itu tugas aku soalnya jadi satpam di sini. Ya udah aku balik kerja. Ya kan bisa aja kamu titipin sama satpam lo, Ferry. Tapi nggak apa-apa deh, tetap seneng. Yang ngantar cowok aku. Siapa itu? Iya. Kenapa? Cowok kamu? Bukannya kamu udah tahu ya dari lama kalau aku deket sama satpam itu? Ya aku tahu, cuma aku nggak yakin. Kenapa kamu nggak yakin? Masa iya kamu pacaran sama satpam? Lah, mestinya masa iya aku pacaran sama kamu? Itu banget Del. Lagian sama si dia kamu belum lama-lama. Kalau aku udah pasti ada kepastian untuk ngelamar kamu. Terkadang ya wanita tuh pengen dinikahin, pengen dilamar. Aku Ah, sama kamu dia, enggak. aku sama dia tuh sama-sama belum siap mental, belum siap secara ekonomi. Makanya aku juga mau ngejar karir aku. Emang masalah buat kamu? Hah? Bukan masalah seperti itu Del. Apa? Apa terus masalahnya? Del, kamu Udah. cari yang pasti aja. Aku sayang sama kamu Del.
Masa pacaran sama sapam cekik kayak gitu? Bambang, kamu tuh lebih cekik, kamu lebih cung-cung perut. Masalahnya aku tuh nggak srek banget sama kamu, Ge. Kamu apa sih yang kurang dari aku? Del, aku semuanya punya, segala hal punya aku. Del, orang tua aku kaya. Lah, dia nggak punya orang tua, aku punya orang tua. Dia nggak punya uang, aku punya uang. Karena kamu punya orang tua yang selalu manjain kamu, makanya kamu tuh nggak bisa mandiri, Ge. Harta kamu dari orang tua kamu kan? Udah sana pergi. Udah aku pergi. Pergi. Awas nyesel ya, nolak aku. Gak akan pernah nyesel. Ingat, jangan nyesel tinggal aku. Ditinggal kamu. Gak jelas banget sih, Prapto. Emang sengaja aku titipin pos. Biar Ferry yang nganter. Kurang ajar. Berani-beraninya pilihkan aku. Kurang apa sih aku? Uang nggak ada. Orang tua ada juga. Rumah ada. Daripada si sapam itu. Main-main sama Bagus Pinanggi. Lagi sapam itu. Beraninya mau saingan sama saya. Aku bikin kamu gimana caranya dibenci sama Adel dan Pak Mas Erik. Ya, untuk sekarang saya kalah sama kamu. Tapi sebentar lagi saya yang menang. Kapan ya? Del, Ya, siapa? ya ini paket aku titipin pos. Sengaja aku antar pos. Siapa yang ntar barusan? Ferry. Taruh dulu paketnya, aku mau ngomong. Ya udah ngomong aja. Kamu kenapa tolak lamarannya si Gigi? Kamu udah yakin? Kamu bakal bahagia kamu secara nolak lamarannya Gigi barusan? Aku udah yakinin dia kok kalau kamu tuh bakal mau kalau dia lamar kamu. Kakak kok bisa sih yakin itu sama Gege? Dia udah jampi-jampi kakak. Dan di era sekarang itu gak hanya cinta yang dibutuhkan, tapi uang, harta. Emang kamu mau jalanin hidup berdua cuman dengan cinta? Masalahnya era sekarang tuh udah beda banget sama era zaman dulu. Era zaman dulu itu ya maklum lah, wajar kalau dijodoh-jodohin sama kayak Siti Nurbaya. Sekarang udah beda lagi. Aku berhak milih. Ya, berhak milih. Cuman pilihannya kamu salah. Kamu milih orang yang salah buat kamu. Kak, Hei, kamu panggil aku kakak. Justru kamu harus belajar dari kakak. Kakak tuh dijodohin, tapi sampai sekarang kakak hidup tenang kan? ya itu kan kakak, bukan aku. Loh, harusnya kamu nyontoh kakak. Kakak kayak gini kan patuh sama orang tua. Kamu juga harus patuh sama kakak sebagai wakil orang tua kamu. Kakak tuh bukan cermin. Belum pulang. Belum ganti shift. Kerja. Biasa aja. Saya tahu kok. Tahu kenapa? Ya udah, kalau emang kamu suka sama Adel, silahkan. Kamu nggak perlu tahu dan nggak perlu ikut campur juga urusan saya. Bukan mau ikut campur. Cuma saya kasihan sama kamu juga, saya sadar diri. Emang Adel gak suka sama saya, sukanya sama kamu. Jelas. Saya ikhlas kok. Saya ikhlas. Kelas apaan? Saya minta maaf kalau waktu itu saya ngelarang kamu buat deketin Adel. Saya hilaf. Udahlah, nggak usah bullshit. Pasti ada yang kamu mau. Mau apa? Menyuruh aku pergi dari Adel? Enggak kok. Aku nggak wajib bercermin sama kakak, dan kakak tuh bukan Tuhan yang nentuin jodoh aku. Kak, emang kakak sholat istikharah buat aku? Enggak kan? Kenapa kakak bisa seyakin itu aku nggak jodoh sama Ferry? Ya, sorry aku bawa-bawa Ferry, Kak. Ya, gak apa-apa.
Karena itu memang pilihan kamu kan. Ya emang karena dia pilihan aku, makanya aku nolak dijodohin sama Gege. Aku nggak suka sama Gege. Kak, kenapa sih harus Gege? Kakak nggak tahu sisi gelap dia. Dia tuh suka mainin cewek, Kak. Dia tuh beda sama kakak. Kita harus mikir yang pasti. Bukan masih mau bangun dari nol, Del. Gila. Coba kamu pikir. GG udah mapan, udah punya segalanya. Kamu tinggal jalanin aja, terima lamarannya udah. Seribet itu sih. Kenapa kakak lebih mikir simple buat Ferry? Kenapa sih kakak tuh ngeribetin hubungan aku sama Ferry? Kakak tuh cowok loh. Ya justru aku cowok, aku bisa menilai seperti apa Ferry. Ya aku cewek, aku tuh wajib milih pasangan aku, Kak. Aku gak cinta sama Gege. Ya udah, aku pengen tahu seberapa lama kamu bisa bertahan sama Ferry. Oke, aku bakal buktiin. Gila ya. Aku harus kabur dari rumah. Biar Kak Erik ngerti. Udahlah. Kamu pasti ada mau, ya kan? Kamu lihat orang kayak gitu. Tuh, Kenapa? dia aja dulu pernah maafin aku. Nah, gila. Aku kan udah bilang aku maafin kamu. Tapi kamu mustahil banget kayak gini. Halo? Seperti Oh. Iya. Salam. Udah di rumah ya? Ya udah aku langsung aja. Enak baiknya orang. Siap. Enggak, Makanya lagi di bisa. jalan ini. Ya, OTW. Sampai kapan sih Ferry mau cuekin aku? Ya Allah, mohon kepadamu ya Allah, semoga Ferry nggak cuek lagi. Ini kenapa ya? Ferry! Apa itu? Aku pengen ketemu kamu. Kan tadi nggak sempat ngobrol lama. Karena aku lagi kerja. Kalau mau ketemu aku pas gak kerja aja. Kamu kerja. Perasaan kamu duduk-duduk Ya, ngelamun. kerjaan aku kan memang kayak gini. Nunggu orang ada kepentingan, terus nunggu orang ada yang tanya, jagain keamanan, gitu kan. Sekarang nggak ada Sekarang nggak ada keributan kan? Nggak ada orang juga kan? Iya, tapi kan kondisinya ini kan dalam jam kerja. Sampai kapan sih? Sampai kapan sih Fer kamu mau ngejauhin aku? Siapa yang ngejauhin kamu? Gak ada yang ngejauhin kamu. Kita tetap masih sama kayak gitu. Cuman mungkin kita kayaknya jangan terlalu sering ketemu. Kenapa? Fer, aku udah ngusahain semuanya buat kamu. Bahkan aku tengkar sama Kak Erik cuma buat kamu. Aku milih kamu, Fer. Aku belain kamu. Aku tuh nggak mau sama gege-gege tadi yang gondrong tadi lewat sini kan? Del, ini mau balik aja ke rumahnya, Del. Kamu kerja. Kenapa? Aku mau ngobrol sama kamu, Fer. Kamu kerja kan akan dilihat sama warga lainnya. Dari dulu aku usahain buat kamu. Dari dulu banget loh, Fer. Sampai kapan kamu mau menghindar dari aku? Kenapa Kamu sih? menghindar. Cuman kan aku lagi kerja nih, Del. Kamu realistis dong. Aku gak enak juga kan dilihat sama warga seluruhan di sini. Kamu tuh jangan berlindung di kata kerja aja, Fer. Gimana ya? Aku bilangnya. Del. Mending kita bubar aja deh. Aku dijodohin. Aku nggak bisa nolak. Sama orang tua aku. Dan orang tua aku juga nggak bisa nerima kamu. Karena kita beda. Kamu orang kaya, aku hanya kayak gitu. Perbedaan tuh bukan alasan, Fer. Buktinya gimana? Justru gimana? Mas, kamu gimana, Kak? Justru dengan perbedaan, kita bisa saling membantu satu sama lain. Aku bantu kamu, kamu bantu aku, Fer. Kayaknya kita udah nggak bisa Del diterusin. Capek lama-lama kayak gitu. Aku mending milih pilihan dari orang tua aku yang dijodohin. Sorry, ini aku balik aja deh. Kamu dijodohin sama siapa? Biar aku datengin ke rumahnya. Nggak perlu. Aku bakal rebut kamu, gimana pun caranya. Aku bakal Urusan usahain. aku. Kamu nggak perlu ikut campur. Oke? Balik ya.
kerja. Kamu buang aku mentah-mentah, Fer. Kamu dijodohin. Kenapa sih? Gak ada satu orang pun yang ngerti sama perasaan aku. Kenapa ketulusan tuh cuma milik aku? Kenapa Ferry tuh gak bisa ngerasain ketulusan aku dan dia tuh malah milih orang lain? Aku tengkar sama Kak Erik tuh demi belain Ferry. Tapi Ferry seolah-olah gak peduli aku. Seolah-olah cuma aku yang berjuang. Dia selalu merasa menjadi korban. Sementara aku selalu jahat di matanya. Hanya karena persoalan tidak setara. Del, Kenapa? jam tanganku mana? Gimana aku tahu? Ditaruh di Perasaan mana, aku- Kak? Tadi perasaan aku pulang kerja, aku naruh HP dan naruh jam di sini. Lupa mungkin. Di dalam nggak ada? Di kamar? Gak ada. Pisaku? Emang siapa aja yang masuk ke sini? Ya Gege sih, tapi mana mungkin Gege ngambil. Dia kan orang kaya. Telepon dia aja nih. Tapi jam kakak mahal ya. Ya nggak Ya tahu, coba itu. telepon aja, siapa tahu. Minjem kali. Yang kayak minjem masa agak ngomong. Orang kaya kan harusnya sadar lah minjem barang-barang. Halo? Iya mas. Aku mau tanya, kamu kelihatan jam nggak di meja tadi? Oh, jamnya Mas Erik yang warna putih. Iya. Tetap di meja mas. Tadi pulang. Meja. Emang nggak ada yang selain kamu nggak ada yang masuk? Keluar dari rumah Mas Erik. Itu ada sapam yang masuk ke dalam. Satpam masuk ke dalam ngapain? Ferry maksudnya? Saya nggak tahu mas. Oh. Kira ada perlunya sama Mas Erik sapamnya. Udah saya tadi pulang aja. Oh, maksudnya Ferry. Jam tanganku nggak ada soalnya nih di atas meja. Tadi perasaan aku saya naruh di sini sama HP. Wah, coba. Ferry mas. Mungkin Ferry yang ambil mas. Aku. Ya, saya bukannya nuduh mas, cuma yang terakhir Ferry mas. Aku butuh kamu. Saya berpinjam tangannya masih ada. Ya udah, aku butuh kamu kesini. Mas kan, Eh, mas kan tahu sendiri. Waktu Ferry ditegur gak boleh deketin Adel, mungkin dia lagi balas dendam mas. ya udah, mulai. Aku butuh kamu kesini sekarang. Bawa aku ke Ferry. Kalau memang kamu kelihatan. Ngomong apa sih kamu, Ge? Apaan bawa Ferry? Apaan bawa Ferry? Dimatiin, kurang ajar banget sih dia. Gak mungkin. Apaan sih dia bawa Ferry? Gak mungkin Ferry juga nggak kesini, nggak masuk kok. Tadi kan aku ke dalam kak. Ya aku emang keluar, tapi Ferry nggak kesini, aku yakin. Buktinya sih Gege lihat kan kalau ada satpam masuk, satpam di sini kan Ferry. Gege ngeliat. Masa kayaknya aku nemuin Ferry. Yang aku masuk ke dalam, aku tinggalkan kamu sama Gege. Yang jelas, yang tahu kan kamu. Aku tanya tadi, kamu nggak tahu siapa yang lagi masuk di sini, cuman Gege. Aku tanya ke Gege, ada orang lain. Berarti Gege terakhir yang lihat orang lain masuk sini, Del. Ya udah, kita samperin si Ferry aja. Tapi nggak mungkin Ferry yang ngambil. Aku percaya Ferry kok. Dia tuh satpam, Kak. Mana mungkin yang ngambil barang milik warga. Kita kan belum tahu kalau misalkan kita kesana geledah orangnya. Aku tuh tahu Ferry orangnya kayak gimana dari SMA aku sama dia. Ya udah Del, kamu taunya versi Ferry kan cuma baiknya doang, belum tahu buruknya kan. Masalahnya udah dari dulu, Kak. Aku tahu Ferry, mana mungkin buruknya nggak Ya, kelihatan. karena kamu sayang sama dia, buruknya nggak kelihatan, cuman baiknya doang yang dilihat sama kamu. Kak, kalau misal aku tahu buruknya Ferry, aku pasti udah jauhin dia. Kok nggak mungkin aku tetap setia
setia sama dia. Ya udah aku mau nunggu si GG datang. Ntar lagi aku mau ke Ferry. Kakak lagian kenapa sih percaya aja sama Gege? Karena GG yang lihat masuk di sini. Masalah Gege tuh orangnya nggak baik, Kak. Itu nggak bisa dipercaya, itu mulut ember. Dia tuh kayak perempuan, tau gak sih? Udah cukup. Aku mau nunggu GG, aku mau labrak si Ferry. Mana si Gege tuh lama banget. Nih, si GG udah datang. Kak. Jelasin ke saya. Tadi kamu di rumah Adel ngambil apa? Udahlah, aku pengen buktinya. Aku pengen tahu memang Ngambil apa? Apa bener. Perasaan kamu nggak masuk ke rumah kamu? Saya mau kamu kooperatif ya. Diam. Kooperatif. Itu maksud saya. Lagian ngapain sih sampai ambil jam lah ini? Benar kan? Mas Erik? Ini jam tanganku. Kamu tuh maling ya. Kamu sih tuh dibayar, kamu tuh menjaga. Aku nggak kayak gini. Aku nggak pernah masuk ke rumahnya Adel ya. Aku pengen tahu alasan kamu ambil jamku. Mas, aku nggak pernah masuk ke rumah. Aku ketemu Adel nariin paket hanya di depan. Kenapa jam itu bisa ada di kamu? Saya tanya. Aku curiga kamu, Ki. Kamu tadi sok baik ke saya. Mas, tadi Gigi kesini deketin saya. Aku nggak tahu dia ngapain. Aku nggak mau tahu ya, Fer. Yang jelas ini jam ini buktinya sudah ada di kamu. Aku udah. Kakak, tapi kayaknya nggak mungkin deh. Kamu bilang apa? Gege kesini. Gigi tadi kesini. Buktinya mana? Hah? Saya kesini cuma minta maaf karena saya salah dan jahat sama kamu. Dia sok baik tadi di depan aku. Astagfirullah. Del, kamu ngelihat aku masuk ke rumah Udah. kamu. Kamu nggak usah kayak gitu. Yang penting ini udah jelas. Ferry seperti apa? Udah. Ini cuma jam tangan. Ini Udah. tujuan kamu. Tujuan apa? Hah? Kak, tapi kayaknya nggak mungkin, Kak. Aku tahu, aku yang nemuin Ferry. Ferry nggak masuk Aku nggak masuk, Mas. Ya. Tapi jamnya ini udah. Aku bingung juga. Kamu yang Kenapa masukkan, jam tangan ini ada di Ya kantongnya? aku juga bingung, tapi Kamu yang bisa masukkan, jadi kan? Gege kan? Kamu nggak pernah masukkan itu. Aku curiga kamu kesini tadi. Aku curiga jarak kita jauh dan aku cuma kesini minta maaf karena saya jahat sama kamu. Dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, kamu balik lagi ke rumah Adel kan? Balik lagi. Dia Demi balik lagi Allah. dia, diam-diam. Mas, kalau ada CCTV di rumah Mas bisa cek. Ya. CCTV yang bisa lihat itu semua. Alah, nggak usah CCTV. Udah. Mending Udah, bawa Ki. aja ke kantor polisi. Aku juga nggak tahu. Apaan sih? Kita nggak mungkin ngakimin dia tanpa bukti. Pak Erik, jelas-jelas jam itu ada di kantong dia, Pak Erik. Mending bawa aja ke kantor polisi. Udah, Mas. Udah pecat aja. Tadi satpam baru. Lihat CCTV aja, Mas. Del, ini yang bilang kamu, ha? Kamu bilang suka sama dia. Ini orang jahat kayak gini. Maling, orang miskin, pengen kaya gitu. Hah? Enggak, aku tetap percaya dia. Del, Aku hati-hati. percaya Ferry. Aku Semua yakin harta dia nggak mungkin ngelakuin itu. kamu mau, semua harta kamu, harta Mas Erik diambil sama dia. Enggak. Mau nggak? Kebalikannya. Ya udah kita buktiin CCTV. Berani. Aku berani. Gak usah CCTV, udah jelas jam itu di Takut kamu. kan dia? Ya udah aku berani. Lihat CCTV. Ya Di rumah udah. Mas Erik. Ya udah. Seharusnya sebelum nuduh kayak gini, Mas Erik bisa lihat CCTV dulu. Biar Ya, ketemu. Ayo deh. Kita pulang. Ya udah, kenapa takut? Siapa yang takut? Ayo. Ya udah yuk. Mas, ya udah lihat aja CCTV-nya. Cowok ini. Dan Aku lihat siapa? Si Ferry ambil jamku. Jamnya ketemu di kantong. nggak mungkin satpam itu ngambil jam. Justru di sini saya menjaga keamanan, Mas. Saya lihat sendiri, Mas. Dia yang naruh jam tangan Mas Erik ke saku Ferry. Kamu jangan nuduh sembarangan. Meskipun saya nggak punya bukti, tapi saya berani bersumpah. Ada. Oke, dugaan aku benar. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua, saya ada bukti kalau orang ini nggak pantas untuk Adel. Dia jalan sama cewek lain. Hati-hati ya pulangnya. Iya, makasih. Iya. Benar. Mesra-mesraan di pinggir jalan. Norak banget sih. Ya. Benar. Kayak bocil aja. Udah. Aku rekam ya. Salah.
viralin enak nih. Mending jomblo kayak aku. Enggak Mas Erik. Dia tuh banyak ceweknya. Hah? Mau lihat buktinya? Saya juga kenal sama kamu. Mau lihat buktinya? Saya tadi kaget ngeliat kamu naruh jam ini ke Ferry. Ya udah Mas, lihat CCTV aja. Bisa punya kamu ya. Sini ada bukti Mas. Kalau dia lagi sama cewek lain mesra-mesraan. Padahal udah jelas-jelas dia mau tunangan sama Adel kan? Dia ngajak tunangan kan sama Adel? Ya. Tanyalah kamu biarnya ya, Ge. Bisa-bisanya kamu ya. Tujuannya kamu sampai sebusuk itu. Modusnya minta maaf, ternyata naruh itu. Ya udah. Kamu di sini dalangnya ya. Aku ini bisa laporin ke pihak berwajib. Apalagi dia keamanan di sini. Polda. Banyak teman-teman polisi. Ada Rio, ada Vanes, Apa masih ada Bima. buktiin dengan lihat CCTV, Ge? Atau kamu ngaku sendiri? Jalah, dia pasti di penjara ntar kalau dilaporin. Ya saya yang naruh Mas, saya minta maaf. Karena saya emosi tadi ditolak sama Adel. Karena niat saya baik. Harusnya kamu tunjukkan yang lebih baik, bukan malah kayak gitu. Ya udah, mending laporin aja deh. Kan saya sudah jujur sama kamu. Ya tapi Mas, aku maunya kamu ditangkap polisi. Ditangkap siapa? Rio. Rio, ada temanku tuh. Telepon aja temen kamu. Ya udah pergi. Awas Tendang aku. aja, Mas. Mas, tendang aja dia orang. Aku ngelihat, Assalamualaikum. aku ngelihat kamu di sini lagi. Tendang. Udah jelas kan Mas? Ya Mas Fer, sebelumnya aku minta maaf. Aku memang jujur aja sebelumnya aku udah ngomong baik-baik sama Ferry. Ya. Mau makan? Bisa ngomong sebentar nggak? Oh iya, Mas, saya bantu. Nah, nggak usah, langsung duduk aja, duduk aja. Nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, duduk. Yaudah, kamu berdiri. Nah, terus dimulai dari mana ya? Kayaknya kamu deket sama Adel ya? Oh iya, kebetulan saya mantan dari SMA Mas. Cuman kebetulan ketemu lagi di sini. Aku sebagai kakaknya Adel, aku nggak begitu suka kalau Adel deket sama kamu. Kenapa Mas? Dari kerjaan saya. Ya, satu itu, yang kedua juga nggak enak lah. Adel kan juga punya calon. Oh, ini calonnya ada. Ya, dia orang berada, dia punya perusahaan. Aku yakin dia bisa lah pantas sama Adel. Tapi saya sayang sama Adel Mas. Ya, karena kamu sayang sama Adel dan saya kakaknya Adel juga sayang sama Adel, aku minta kamu jauhin Adel ya. Kalau kamu memang sayang sama Adel, biar nanti bahagia sama orang lain. Kenapa? Oh, penting. Tolong hargai saya dong Mas, karena saya sama Adel mau menikah. Adelnya mau nggak Mas? Ya, masih proses lah Mas. Aku minta sebagai kakaknya Adel, Mas Ferry jauhin Adel. Kalau memang Mas Ferry sayang sama Adel. Tapi saya jamin Mas, kalau Adel sama saya, hidup Adel terjamin. Beda kalau sama orang lain. Contohnya, maaf ya, saya takut sama Anda dia gak bahagia. Yang terpenting Adel bahagia. Kalau Adel bahagia, saya kan juga ikut bahagia. Ya Mas, Insya Allah. Ya, makasih atas waktunya Mas. Ada saya permisi dulu. Saya minta maaf. Ini pedasnya Adel Mas. Tapi aku nggak yakin Adel mau sama kamu. Karena sampai saat ini kita masih ada hubungan. Saya minta maaf. Kakaknya yang merestui hubungan kita. Tanpa restu kakak, pernikahan atau apa-apa nggak ada gunanya. Assalamualaikum. Kamu diancam sama Kak Erik. Ya bukan ngancem, tapi ya aku sadar diri aku siapa. Mending ngomong di dalam aja gak enak sih. Udahlah, aku lanjut pulang aja. Nanti ya ketemu ya. Siap. Udah, nggak apa-apa Mas. Kalau gini kan adem. Teman saya kan direstuin sama Adel. Ntar aku beliin bakso. Kamu mau sekilo nggak apa-apa?
Oke. Oke. Nanti aku mandi bakso sekalian. Nggak apa-apa. Ya udah selamat ya. Bentar lagi bakal nikah. Sampai ketemu nanti di pos ya. Ya. Siap. Lanjut. Assalamualaikum. Misi ya mas. Ya. Sebelumnya saya juga minta maaf udah buat kegaduhan ini. Ya bukan Mas Ferry sih yang buat kegaduhan, sebenarnya si GG kan. Iya. Itu kan semua karena kedekatan saya sama Adel kan mas. Saya janji nggak bakal deketin Adel lagi mas. Enggak, udah nggak apa-apa. Aku sih sebagai kakak yang terlalu overprotective sama adik. Jadi kedepannya aku bebasin kalian melanjutkan hubungan yang lebih baik. Saya berniatan baik kok mas. Saya nggak ada maksud jahat. Bahkan aku punya cita-cita sukses bareng sama Adel dari bawah. Nah, sebenarnya aku sih nggak milih-milih sih Mas Fer, cuman karena mungkin Ya, saya paham, Mas. ada desakan dari segi aku jadi buta tentang semua itu. Dan saya pahami juga namanya kakak sama kayak orang tua, gantinya orang tua. Nggak pengen adiknya dapetin orang yang nggak baik. Kak, kan kakak pengen nih adiknya sejahtera. Kenapa kalau Ferry kerja di kantor kakak aja? Nggak apa-apa, sini aja saya, insya Allah udah cukup. Kalau misalkan Mas Ferry-nya berkenan, monggo silakan, nggak apa-apa. Gimana? Kamu mau nggak? Saya pernah kuliah mas. Justru itu bagus Mas. Saya kuliah investasi, cuman kenapa saya di satpam security? Ya, Mas Erik tahu gimana susahnya cari pekerjaan di sini. Nggak apa-apa. Ya udah kak, kamu besok pakai pakaian yang rapi ya, terus ke kantor. Kamu yang bilang. Ya udah, ini juga jam mungkin bisa buat koleksi di Mas Ferry. Waduh, jangan mas, ini pasti jam mahal mas. Nggak apa-apa, sebagai permintaan maafku juga udah nuduh Mas Ferry tanpa bukti tadi juga. Ya udah, aku semua pasrahin sama kalian berdua. Yang penting kalian udah dapet restu dari aku dan kalian juga sama saling suka. Makasih banyak mas ya. Ya. Aku masuk dulu lah, lanjutin aja obrolannya. Sebenarnya aku bersikap kayak gitu tadi dan aku bilang kalau aku dijodohin itu bohong. Itu hanya demi biar kamu bisa jauh dari aku. Meskipun kamu dijodohin, aku bakal tetap perjuangin cinta aku, Fer. Sorry aku bohong Del. Aku terpaksa ngelakuin itu karena Masmu yang minta. Dan Masmu bilang kalau kamu juga sudah mau sama Gigi, makanya aku bersikap kayak gitu. Sorry ya. Fer, Mas Erik tuh nggak tahu kalau ternyata kamu tuh masa lalu aku. Kita mantanan, kita putus pas SMA. Oleh karena itu, aku nggak bisa lupain kamu sampai sekarang. Pas kamu kerja di komplek ini, makanya aku obses CLBK. banget sama kamu. Cinta lama bersemi kembali. Iya. Ya, mudah-mudahan Mas Erik konsisten dengan keputusannya. Aku nggak mau kehilangan kamu lagi. Aku mau kamu serius dan gentle sekarang, Fer. Aku nggak mau. gentle dari kemarin-kemarin, cuman kan aku menghargai keluargamu juga. Kenapa aku bersikap kayak gitu? Iya, aku ngerti kok. Sampai keringetan gini tangan kamu. Kamu kan tahu dari dulu, Ya. dari SMA aku lemah jantung. Enggak, aku nggak pernah dijodohin dan aku nggak pernah ada tuntutan dari orang tua. Justru orang tua aku suka banget sama kamu. Kamu cantik, kamu baik, kamu lembut. Cuman itu alasanku aja, biar kamu bisa jauh dari aku. Maaf ya. Hatiku Iya. masih sama. Mestinya aku yang minta maaf. Buka apa? Karena keluarga aku jahat banget sama kamu kemarin-kemarin. Nggak apa-apa, namanya perjalanan cinta. Itu pasti ada liku-likunya, ada kerikil-kerikil kecil. Yang penting kerikilnya nggak besar. Ya udah sekarang boleh kan aku panggil kamu kayak waktu SMA lagi, Ayang Beb. Oh, cumi. Karena aku bilang kamu cumi dulu. Tapi Ya udah. enggak, kenapa aku bilang cumi? Masih inget? Lupa. Karena kamu kalau ngubungin aku dulu, miss call doang, tit, baru aku yang ngubungin. Gitu kan, cumi kalau miss call. Ya udah, yang penting kita udah dapet restu dari Erik. Dan
lanjut kerja. Oke. Ya udah, kamu Aku bakal simpen. gentle untuk untuk gimana kita ke depannya, tunangan, nikah. Baju ini kamu simpen ya, buat kenang-kenangan. Ngapain? Ya nggak apa-apa, karena baju ini kita kembali. Iya sih, bener. Kalau jodoh nggak tahu kemana, pasti kembali lagi. Sama kayak cerita kita. Udah salam sama Mas Rik. Lagi dulu ya. Assalamualaikum Cinta. Waalaikumsalam ayang Beb. Akhirnya Ferry bisa jadi milikku lagi kayak dulu.